Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tako Tajudin dengan NIM S1S12310 dari kelas genap. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Aleo-Aleo. Nah, pada video kali ini eh, saya akan menjelaskan kembali tentang Python tutorial. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan Python tutorial mulai dari Python Home hingga Python if else. Nah, pada video saya kali ini saya akan melanjutkan mulai dari Python while loops sampai Python array. Nah, kira-kira ada 5. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memulai video saya, yaitu masuk di Python while loops. Nah, kita di sini ada contoh soal i sini i sama dengan 1, kemudian while ini duanya ada while i 6, kemudian print i, kemudian i plus sama dengan 1. Nah, kita coba running. Nah, hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa begini? Karena dia minta di sini print i. Sementara di sini i lebih kecil 6. Nah, maka output yang dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita masuk di contoh yang kedua. Di sini dia memakai break. Nah, kita coba i sama dengan 1 while i lebih kecil 6, print i. Kemudian dia di sini if i sama dengan 3, kemudian menggunakan break i plus i tambah sama dengan 1. Coba lihat runningnya hasilnya. If is di sini kita tambahkan titik 2. Stop saja biar cepat. Nah, hasilnya itu 1, 2, 3. Kenapa ini? Karena di sini dia minta print i. I-nya itu i lebih besar sama dengan 6. Kemudian if. Nah, apa sih gunanya break ini? Nah, dalam Python ini kita dapat menggunakan break yang ini, untuk menghentikan perulangan meskipun kondisi pada perulangan ini while atau masih bernilai benar atau true. Nah, dengan kata lain break ini dia memberikan cara untuk keluar dari perulangan berhenti secara alami. Nah, ini dia while ini perulangan akan while i lebih kecil 6. Nah, ini dia perulangan akan terus berjalan
yang ini akan terus berjalan selama I masih kurang dari 6. Nah, kemudian print I. Print I ini yaitu cetak nilai I. Kemudian if I sama dengan 3 ini itu jika I sama dengan 3 maka hentikan perulangan. Nah, break I plus sama dengan 1. Nah, tambahkan nilai I dengan 1. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk contoh selanjutnya. I sama dengan 0. I sama dengan 0. Kemudian while I lebih kecil 6. If I di sini I plus sama dengan I plus sama dengan 1. Kemudian if I sama dengan 3 dan di sini print di sini print I. Nah, kita coba running. Hasilnya 1 2 3 4 5 6 karena if-nya ini not the number 3 is missing in the result. Nah, kenapa 1 sampai 6 ini? Karena dia minta print I-nya ini kurang dari 6, I sama dengan 0, I plus sama dengan 1. Nah, kemudian yang terakhir yang ini, dia ini I sama dengan 1, while I lebih kecil daripada 6, print I, kemudian I ditambah 1. Nah, kemudian jika kemudian dia nanti outputnya dia akan tampilkan ini 1 sampai 5, kemudian I jika nah kemudian dia akan tampilkan ini I is no longer less than 6. Nah, seperti ini. Karena dia minta ini print sama ini. Nah, kemudian di bawahnya 5 dia akan tampilkan ini. Nah, kemudian kita masuk di contoh lain. Kemudian kita masuk di Python for loop. Nah, di Python for loop ini dia dalam Python for loop dia digunakan untuk melakukan iterasi melalui elemen-elemen dalam suatu sequence atau urutan. Nah, seperti list, tuple, dictionary, set atau string. Nah, kita coba ini. Coba di sini. Fruit sama dengan apel, coba saja langsung copy cepat outputnya. Nah, outputnya itu apel, banana, cherry. Nah, sama seperti ini, apel, banana, cherry.
dia menggunakan for x in fruits. Nah, dia ada minta di sini print x. X-nya ini kan ini fruit ini. Yang masuk dalam fruit ini apel, banana, cherry. Nah, untuk kenapa dia menurun ke bawah begini, dia pakai for ini, for ini. Kemudian ambil yang lagi. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Kenapa dia turun ke bawah? Karena dia menggunakan kata for ini. Ini for yang ini, yang for ini. Nah, maka for x in banana, print x. Maka kan di sini x-nya ini kan banana. Jadi for x in banana, jadi dia menurun ke bawah sini. Jadi banana. Nah, seperti itu. Nah, sedikit penjelasan berbeda dengan kata kunci for, dia di banyak bahasa pemrograman lainnya dia sering menggunakan berbasis indeks atau penghitungan. Nah, di Python ini sendiri for loop lebih menyerupai mode interior atau yang ditemukan di bahasa pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, Python for loop ini akan secara otomatis mengambil setiap elemen dalam sequence satu persatu. Nah, cara kerjanya dia itu dengan for loop yang kita dapat mengeksekusi satu atau lebih pernyataan untuk setiap elemen dalam sequence tanpa perlu menghitung indeks atau manipulasi posisi elemen. Kita coba lagi ini. Dia menggunakan break. Sama juga seperti tadi menggunakan juga break. Nah, hasilnya itu apel dan banana. Kenapa begini? Nah, karena dia di sini if ini kan dia print x. X-nya itu apel, banana, cherry. Nah, dia di sini menggunakan break. Nah, kemudian yang muncul nanti pasti akan apel dan banana. Nah, dan kenapa turun ke bawah ini seperti tadi juga menggunakan dia for. Nah, kita ambil contoh lain. Kita running di sini. Nah, dia yang munculkan hanya apel karena di sini print x if x sama dengan banana. Dia menggunakan lagi ini for x in fruits. Nah, kemudian kita langsung ke materi ini for x in rank 2,6. Nah, maksudnya ini dia 2,6 ini dia print x, kan x-nya dia 2,6, berarti dia urutkan angkanya karena menggunakan range ini, ada urutkan angkanya mulai dari 2 hingga 5. Kenapa begitu? Karena dia di sini tidak boleh melebihi 6 atau tidak boleh sampai 6. Berarti di antara 2 sampai 5 saja, karena dia ini range ini dia ini pembatasnya ini mulai dari 2 sampai 6. Jadi tidak boleh melebihi 6. Nah,
Kita coba dulu hapus ulang tadi. Nah, kemudian kita coba ini. Nah, maka hasilnya itu ini 2, 5, 8, 11, 14, 17. Karena ini tadi udah gunakan sama kayak tadi in range. Range ini dia sebagai kayak semacam pembatas begitu. Nah, kemudian dia minta print ini. Nah, kemudian kenapa ke bawah ini? Karena dia menggunakan kata for. Nah, kemudian kita klik ini. Nah, for x in range 6. If x sama dengan 3, break. Nah, seperti tadi tuh break dia memberikan semacam cara untuk keluar dari perulangan sebelum kondisi perulangan berhenti secara alami. Nah, break yang ini. Kemudian print finally visit. Nah, print x-nya ini kan tadi ini. Nah, dia pembatasnya ini tidak boleh lewati dari 3. Berarti mulai dari 0, 1, 2. Gitu. Kita coba ini. Nah, kenapa di jalan dia tadi karena tidak dimengerti apa maksud dari ini cuman pas statement saja. Kemudian kita masuk di Python function. Nah, dalam Python function ini atau Python fungsi ini, dia itu dalam Python fungsi ini adalah dia blok kode yang hanya akan dijalankan ketika dipanggil. Nah, fungsi memungkinkan kita untuk mengorganisasi kode agar lebih modular dan dapat digunakan kembali. Seperti ini, kita coba. Nah, di sini kenapa outputnya hello from a function? Karena di sini dia minta print hello from a function. Di sini my function. Jadi yang ditampilkan itu ini from hello from a function. Nah, kemudian ini. Nah, coding sini. Dev my xname. Kemudian print xname
di sini my function Emil, coba copy saja ini. Kemudian Tobias coba running. Nah, hasilnya itu kan dia sini dia minta frame fname. Fname ini kan nama plus reference. Reference di sini my functionnya itu Emil, Tobias sama Linus. Maka output yang dihasilkan itu Emil refness, Tobias refness, Linus refness. Kenapa dia tambahkan kata refness ini itu karena fname-nya itu masing-masing dari fname atau my function-nya ini dia itu Emil, Tobias dan Linus. Di sini dia minta tambahkan refness. Nah, kalau kita ganti reference-nya ini menjadi nama kita sendiri atau di sini saya tes dan nama saya sendiri, maka dia tambahkan di sini karena dia fname ditambah Emil sama Takwa. Nah, di sini Emil Takwa, Tobias Takwa, Linus Takwa. Nah, gitu kira-kira. Nah, kalau ini dia outputnya itu Emil refness. Kenapa? Karena print fname tambah satu name. Nah, di sini dia jelaskan my functionnya ini satu name-nya yang dimaksud itu dia refness. Coba kalau salah satu name saya ini kita gantiin jadi nama teknik Emil kalian. Nah, hasilnya tuh Emil teknik. Karena apa? Karena satu name yang dimaksud di sini itu dia jelaskan di functionnya dia itu yang dimaksud itu reference. Sementara di sini yang kita rubah reference ini menjadi kata teknik. Nah, maka output yang dihasilkan itu Emil teknik. Kemudian kita coba lagi yang nah ini panjang. Coba def my country Norway. Kemudian print I am from tambah country. Kemudian my function Sweden. Nah, bisa kita salin saja.
habis Sweden ada India, kemudian ada Brasil. Nah, coba kita tes running. Nah, jadi hasil outputnya itu ada I am from Sweden, I am from India, I'm from Norway, dan I'm from Brazil. Nah, di sini kenapa outputnya seperti ini? Karena dia di sini print I am from. Pertama ini print I am from. Nah, kemudian plus country. Sementara country ini, nah dia ini dia jelaskan di functionnya ini Sweden, India, Brazil. Nah, satunya itu country yang ini dia ada Norway. Nah, ini dia Norway. Kenapa dia muncul I'm from Sweden? Karena di sini dia jelaskan functionnya ini nanti I'm from plus country-nya, kan country-nya di sini Norway. Sementara di sini ada my function-nya ini Sweden, India, Brazil. Jadi otomatis nanti akan muncul I'm from Sweden, I'm from India, kemudian I'm from Norway, dan kemudian I'm from Brazil. Ini kita masuk, kita coba dulu yang ini. Kita coba running. Di sini kan dia minta A, B per dikali C, D. Terserahnya. Hasilnya tuh adalah 26. Di sini dia minta print A tambah B tambah C tambah D. Fungsinya itu hanya ada 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya tuh ada 26. Kenapa ini hasilnya 26? Karena di sini kan dia minta print A plus B plus C plus D. Nah, di sini dia jelaskan fungsinya itu ada 5, 6, C-nya ada 7, D-nya ada 8. Jadi 26 ini adalah hasil dari penjumlahan antara 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Dan kita coba yang ini, print result. Di sini result K ditambah 3 recursion K dikurang 1. Di sini K lebih besar 0. Nah, maka di sini tampilannya kemudian result 0, return result. Sini hasilnya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21. Kemudian kita masuk di Python Lambda. Nah, di Python Lambda ini kita lihat ini. Ada di sini X,
sama dengan lambda A ditambah 10 kemudian print X Q5. Nah, kita coba running. Oh, disini salah. Nah, di sini kalau kapan kita salah menulis huruf saja, nanti dia tidak akan mengerti apa permintaan yang kita mau. Nah, dia ini adalah 15 A 2A. Nah, kenapa begini? Karena ini fungsi lambda sendiri ini dalam Python dia memiliki fungsi anonim atau tidak memiliki nama yang dapat didefinisikan menggunakan kata kunci lambda. Nah, fungsi ini memungkinkan pembuatan seperti fungsi sederhana dalam satu baris. Fungsi lambda ini biasa digunakan dalam operasi kecil yang memerlukan fungsi sementara. Jadi kita Nah, di sini 22 def and then return lambda A kali n. My doubler sama dengan my function 2. Kemudian print my doubler 11. Doubler my function 2 doubler. Nah, hasilnya ini adalah 22. Karena di sini dia minta my doubler sama dengan my function 2. Nah, artinya di sini lambdanya kan ini dijelaskan tadi fungsi lambda ini dia tidak memiliki nama atau dapat difungsikan atau dapat didefinisikan dengan kata kunci lambda ini.
Kenapa hasilnya di sini 22? Karena A ini dikali M. Nah, di sini hasil 22 karena 11 dikali 2 sama dengan 22. Ini hasil dari operasi 2 dikali 11. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lain seperti ini. Ini sama seperti tadi. Dia pertama dieksekusi dulu, ini 2 dikali 11 sama dengan 22. Kemudian 3 dikali 11 sama dengan 33. Karena di sini my doubler 2. Kemudian my tripler 3. Nah, kemudian di sini my doublernya 11. Di sini my triplernya 11. Jadi dia akan kerjakan ini 2 dikali 11 22, kemudian 3 dikali 11 sama dengan 33. Ini adalah hasil dari penjumlahannya ini. Nah, kemudian kenapa harus kita menggunakan lambda ini? Kapan kita tidak menggunakan lambda? Jika itu fungsinya terlalu kompleks atau lebih baik mendefinisikan fungsi biasa dengan menggunakan def untuk meningkatkan keterbacaan dan kemudahan debugging. Nah, yang kedua itu jika fungsi akan digunakan kembali di tempat banyak, biasanya baik mendefinisikan fungsi dengan nama untuk kejelasan. Kemudian fungsi dari lambda pada Python ini dia itu berguna untuk beberapa alasan, terutama untuk membuat fungsi singkat, ringkas, dan sementara. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, itu Python Array. Nah, pada Python Array ini ada contoh soalnya, kita kerjakan ini. Nah, dia ini sama saja seperti sebelumnya. Dia di sini dia minta print cars. Nah, di sini carsnya ini kan adalah nama-nama mobil atau jenis mobil. Nama mereknya di sini ada Ford, Volvo, BMW. Kemudian dia minta print cars. Nah, cars yang dimaksud di sini ada output yang akan ditampilkan nanti adalah Ford, Volvo, dan BMW. Nah, seperti itu. Sedikit penjelasan dari Python Array ini. Dia di Python Array ini biasa digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Namun Python tidak memiliki struktur data array bawaan, atau dalam bahasa inti sebagai array bawaan. Dalam bahasa inti sebagai gantinya itu Python menyediakan beberapa opsi untuk menangani data mirip array. Dengan paling umumnya digunakan adalah list array dari modul array, dan array numpy atau numpy yang digunakan dalam kompetensi ilmiah. Contohnya itu dalam membuat list tadi. Pertama kita buat dulu listnya. Di sini menggunakan
ulang. Di sini di sini tadi ada materi. Nah, masih di Python array. Kita ambil contoh selanjutnya itu ini. Nah, di sini coba kode, kita coba pilihkan device code. Tadi kita coba running. Nah, hasilnya dia menurun ke bawah. Hasilnya itu Ford, Volvo, BMW. Nah, kenapa ini? Karena dia di sini print X. Sementara di sini dia gunakan kata for ini untuk nanti isinya ini tidak seperti begini, dia akan menurun ke bawah urutannya. For X in cars, carsnya yang ini dia itu for Volvo BMW. Nah, di sini X-nya dia ini cars. Nah, dia gunakan for X in cars ini, nanti dia akan tampilkan Volvo, Ford, Volvo, BMW. Nah, seperti itu. Terkendala, ada sedikit masalah di lampu. Kemudian kita lanjut lagi di removing array. Coba satu-satu. Sedikit masalah. Ulang buka. Nah, ini yang tadi, yang ini kenapa ini print hasilnya itu Ford, Volvo, BMW itu karena dia minta di sini print X. X yang dimaksud ini adalah cars, Ford, Volvo, BMW. Kenapa turun ke bawah? Karena dia menggunakan ini for ini. Coba ganti jaringan dulu. Coba masuk. Nah, dia di sini dia gunakan pop 1. Nah, di sini kenapa dia gunakan pop 1 ini, maka yang muncul hanya Ford dan BMW. Karena kenapa? Karena dia menggunakan ini pop 1.
Kan di sini dia sudah minta print card, seharusnya dia di sini print cardnya itu yang dimasukkan adalah Ford, Volvo, dan BMW. Nah, karena ada di sini perintahnya cars pop 1, jadi dia hapus satu di sini Volvo ini. Nah, jadi yang dia tampilan outputnya itu adalah BMW. Kemudian ini cars, coba. Nah, sama seperti tadi, dia di sini dia tidak tampilkan juga lagi Volvo karena kenapa? Dia remove. Remove ini artinya dia hapus Volvo ini. Coba kita tes. Coba running. Nah, yang ada cuman Ford dan BMW. Kenapa? Karena dia permintaannya di sini cars, remove Volvo. Nah, coba kalau kita coba yang lain, cars, kita minta remove Ford, maka pasti yang akan muncul adalah Volvo dan BMW. Oh, tidak sesuai dengan variabel. Sorry. Harus sesuai. Oh. Nah, yang muncul hanya Volvo dan BMW. Karena kenapa? Karena dia minta remove yang Ford-nya. Coba kalau kita remove lagi yang BMW, tampilan di sini. Nah, yang muncul adalah Ford dan Volvo. Nah, jadi dia kenapa dia muncul ini? Karena dia di sini permintaannya adalah remove. Dia minta hapus. Kemudian yang ini cars 0 Toyota, kita coba lihat. Nah, kenapa dia tetap tampilkan ini? Karena di sini cars 0 Toyota. Nah, maksudnya itu dia ganti Ford-nya ini menjadi Toyota karena permintaan. Nah, ini dia. Kenapa dia Toyota? Kenapa bukan Ford, Volvo, dan BMW? Hasilnya. Nah, karena dia minta di sini cars dalam kurung Ford, Volvo, BMW. Di sini Ford-nya ini diganti dengan Toyota. Misalnya Ford-nya diganti. Nggak bisa. Nah, kemudian yang tadinya Ford-nya diganti dengan Toyota, kita ganti menjadi Avanza. Nah, seperti ini. Nah, sedikit penjelasan tentang Python array ini, dia itu Python array ini ada beberapa cara untuk menggunakan array. Yang pertama itu ada list. List ini dia struktur data bawaan dari Python yang biasanya yang bisa menyimpan elemen dengan tipe data berbeda, tetapi tidak dioptimalkan untuk memori atau operasi numerik. Nah, kemudian array dari modul array ini digunakan untuk menyimpan elemen dan tipe data yang sama seperti integer atau float, lebih efisien dalam memori dibandingkan dengan list. Kemudian numpy array, dia itu array lebih kuat dan dioptimalkan untuk komputasi numerik, digunakan di bidang ilmiah atau analisis data.
Secara umum itu array ini mempermudah penyimpanan dan manipulasi kumpulan data dengan cara yang lebih efisien dan terorganisir. Ini kita coba lagi lihat contohnya. Nah, di sini kenapa yang hasilnya 3 itu X len cars? Karena di sini print X, sementara X-nya itu ada len cars. Kemudian ini remove ini dia itu untuk menghapus. Nah, kemudian ada beberapa fungsi utama dalam array ini, yaitu menyimpan dan mengelola data jumlah besar dengan cara terstruktur dan efisien. Adapun fungsi utama dari array ini yaitu pertama itu menyimpan data, kemudian akses dan manipulasi data, kemudian efisiensi memori, kemudian komputasi numerik dengan array numpy. Nah, sedikit saya jelaskan tadi tentang akses dan manipulasi data. Nah, array ini memungkinkan kita mengakses data dengan cepat ke elemen di dalam berdasarkan indeksnya atau posisi ke dalam array-nya sendiri. Nah, kita dapat mengakses atau memodifikasi atau menambah atau menghapus elemen dengan cara efisien. Akses cepatnya itu akses elemen array menggunakan indeks sangat cepat. Waktu aksesnya itu 0, 1. Nah, kemudian modifikasi elemen itu kita dapat menggunakannya dengan mudah dan memodifikasi nilai elemen array. Nah, kemudian ini adalah array methods-nya. Method ada deskripsinya. Ada append, ada clear, ada remove, ada pop, ada insert. Nah, masing-masingnya ini ada gunanya. Nah, seperti di remove, seperti pop. Nah, remove. Contohnya ini seperti remove. Remove ini dia gunanya untuk menghapus kemunculan pertama elemen yang sesuai dengan array. Nah, kemudian ini pop. Pop dia menghapus juga, tetapi dan mengembalikan elemen pada indeks yang ditentukan. Jika tidak ada indeks yang diberikan, elemen terakhir akan dihapus. Nah, kemudian ada di sini reverse. Reverse ini dia membalik urutan elemen dalam array. Kemudian ada insert. Insert ini dia menyisipkan elemen pada posisi tertentu dalam array. Dia itu sudah sisipkan elemen pada posisi dalam array. Kemudian di sini ini ada extend. Extend ini menambah semua elemen dari interval lain seperti list ke akhir dari array. Jadi extend ini dia menambahkan semua elemen dari interval lain seperti list
ke akhir array. Kemudian yang pertama ini ada append. Append ini dia menambahkan elemen ke akhir dari array. Kemudian indeks mengembalikan indeks dari kemunculan pertama ke nilai yang ditentukan. Kemudian reverse dia membalik urutan ke elemen array. Kemudian count ini dia seperti kita ketahui sendiri, count ini dia seperti menghitung. Artinya menghitung jumlah kemunculan nilai yang ditentukan dalam array. Misalnya itu nilai yang ditentukan dalam array itu berapa, nanti dia akan munculkan nilai yang ditentukan itu. Nah, kita ambil contoh ini looping array element. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini kenapa dia for BMW seperti tadi dijelaskan dia karena menggunakan for. Nah, for in cars print X. Nah, ini dia. Nah, looping ini dia melalui elemen-elemen array di Python dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis array yang digunakan seperti list, array dari modul array atau array numpy. Nah, seperti ini dia looping array list, dia untuk list kita bisa menggunakan loop for untuk listnya. Di sini removing sama seperti tadi. Untuk array tadi yang looping array elements, dia itu bisa menggunakan looping melalui array list atau Python list. Untuk listnya sendiri dia kita bisa menggunakan loop for untuk mengiterasi elemen-elemennya. Contohnya seperti angka-angka seperti mylist 1 2 3 4 5, kemudian for item in mylist, kemudian print item. Nah, nanti outputnya itu akan muncul 1 2 3 4 5. Nah, mungkin berakhir sudah penjelasan atau materi dari Python while loops hingga Python array pada kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saran saya video kali ini atau masukan saya pada video kali ini dan harapan saya semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang menonton, dan semoga teman-teman sekalian dengan menonton video ini bisa lebih paham lagi tentang Python ini, yang dimana pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan Python home, Python intro, Python get start, Python syntax, Python comment, Python variable, Python data types hingga ke Python if else itu saya jelaskan. Nah, kemudian sekarang saya jelaskan itu tentang Python while loops, Python for loops, dan Python function, Python lambda, dan Python array.
Nah, saran saya jika teman-teman ingin lebih dalam lagi mengenal bahasa pemrograman Python ini, mungkin teman-teman bisa menonton video tutorial-tutorial yang lain yang di YouTube yang lebih dari saya penjelasannya. Karena apa? Karena agar teman-teman sekalian bisa lebih lebih lagi daripada saya untuk menguasai materi Python ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya harap semoga teman-teman semuanya tidak bosan menonton video saya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum.